Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bapak? Baik. Alhamdulillah. Ini mohon maaf saya mengganggu waktu Bapak sebentar. Kebetulan saya ditugaskan untuk mewawancarai Bapak sebagai kepala sekolah terkait beberapa hal yang berkaitan dengan pengambilan keputusan yang biasa Bapak lakukan di sekolah ini. Terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama ya. Ya, yang pertama, ini kan Bapak kan sebagai kepala sekolah ya, pasti akan banyak menemukan kasus-kasus lah. Itu keseharian kepala sekolah ya Pak ya. Iya. Ya, nah di mana itu pasti kasus itu ada yang merupakan dilema etika, itu berarti benar lawan benar. Misalnya tuh ada siswa yang mungkin dari segi kehadiran harusnya tidak naik, tapi karena melihat rasa kemanusiaan akhirnya dinaikkan, misalnya seperti itu. Atau juga kasus bukan moral, kalau itu sudah jelas ya benar lawan salah. Misalnya tiba-tiba sekolah memerlukan anggaran untuk apa, terus tiba-tiba memutuskan untuk langsung memungut dari orang tua tanpa prosedur yang benar. Seperti kalau bukannya bujukan moral berarti benar lawan salah. Nah, selama ini bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang dilema etika sama yang bujukan moral itu Pak? Pada prinsipnya biasanya saya melakukan setelah identifikasi nanti dikelompokkan, diklasifikasikan nanti kasus per kasus nanti yang mana yang harus didahulukan. Pertama kaitannya dengan antara sekolah dengan masyarakat atau di dalam sekolah itu sendiri. Jadi seperti itu nanti baru nanti dilakukan langkah yang saya lakukan dalam penyelesaiannya. Oh iya. Terus untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak itu terutama untuk kasus-kasus yang sama-sama benar ya, sama-sama mengandung nilai kebajikan dua-duanya, itu langkah-langkah Bapak biasanya seperti apa untuk mengambil keputusan itu? Pertama dilihat dari keputusan itu sendiri berdasarkan aturan ya, berdasarkan aturan nurani atau hati. Kemudian yang kedua langkah-langkahnya apa, keputusan itu dilakukan dengan pendekatan sosial. Pendekatan sosial. Misalnya pendekatan sosial itu berarti seperti apa? Kalau di dalam sekolah sendiri, misalnya sama sosial, ya, sebelum dikemukakan di forum biasanya dipanggil perorangan dulu. Iya. Berarti Bapak memanggil dulu mungkin pihak-pihak yang terkait ya Pak ya? Betul, Misalnya termasuk dengan masyarakat atau orang tua siswa, biasanya dipanggil dulu. Iya. Diberikan penjelasan berdasarkan aturan atau berdasarkan nurani yang saya lakukan. Berdasarkan nurani ya Pak ya? Iya. Terus yang menurut Bapak dianggap efektif dalam pengambilan keputusan itu hal-hal apa aja Pak? Yang efektif itu kalau misalnya di intern dengan pegawai biasanya dilakukan komunikasi dulu, setelah itu baru nanti secara personal baru diingat ke forum. Oh iya, komunikasi dulu ya Pak ya. Terus untuk menyelesaikan masalah kasus-kasus dilema etika itu apakah Bapak ada tahapannya atau langsung menyelesaikannya di tempat atau bagaimana Pak selama ini? Ya biasanya saya lakukan itu bertahap ya. Kemudian dikasih seperti kalau dalam jadwal ya harus dijadwalkan gitu. Misalnya dengan orang tua siswa biasanya dilakukan penjadwalan, apakah itu melalui rapat awal tahun atau akhir tahun dengan mengeluarkan program sekolah atau aturan di sekolah itu relatif. Nah kalau di dalam sekolahnya sendiri biasanya saya lakukan itu tiap bulan mengadakan briefing pembinaan guru atau karyawan lah. Berarti memang ada tahapannya Pak ya, tidak langsung mengambil keputusan saat itu juga ya Pak ya. Terus
apakah ada orang-orang atau faktor-faktor yang selama ini membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika itu, Pak? Kalau di wilayah di sini bisa termasuk di SMP 6 ya, saya cukup bangga karena masyarakatnya walaupun latar belakang pendidikannya mungkin di bawah rata-rata, tapi pada prinsipnya dia mudah diajak komunikasi, sehingga pada waktu misalnya saya membutuhkan komunikasi dengan warga sekolah atau dengan masyarakat, dilakukan dengan rapat, itu lebih antusias menghadiri rapat tersebut. Itu lebih mudah diajak komunikasi lah intinya. Iya. Berarti untuk kaitannya dengan orang tuanya mendukung berarti Iya, Pak, ya, untuk pengambilan keputusan terutama yang berkaitan dengan siswa berarti ya, Pak, ya. Kalau di intern sendiri, keputusan bersifat intern biasanya yang ada tidak pihak yang membantu Bapak, misal kalau misalnya akan diadakan ujian sekolah, kan harus ada kisi-kisi, ada apa-apa, ada soalnya seperti apa, itu biasanya Bapak melibatkan juga ya guru-guru di Ya, sini? betul. Biasanya kan sudah ada rapat kepanitiaan, lalu ke rapat umum. Pada prinsipnya sepertinya guru itu lebih mendukung karena ya termasuk program sekolah atau secara basic, karena berdasarkan gender. Kalau di sini kan perempuan, kebanyakan perempuan, mayoritas perempuan, jadi pada pasti nurut gitu kan. Ya, berarti didukung oleh guru-guru juga ya, Pak, ya, dalam pengambilan keputusan itu. Nah, dari semua hal-hal yang sudah disampaikan tadi, pembelajaran apa saja yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan itu? Yang saya rasakan itu dalam pengurusan, karena dipengaruhi oleh kultur budaya ya, alhamdulillah kalau di sekitar SMP 6 pada prinsipnya tidak ada yang ekstrim seperti di daerah lain, walaupun satu kabupaten biasanya kan beda tempat itu kulturnya pasti beda. Kalau di sini ya termasuk bagus lah, ada rapat-rapat yang mendukung, termasuk orang tua siswa atau guru, masyarakat sekitarnya, termasuk aparat pemerintahan juga bagus. Ya, berarti ya dari jawaban Bapak itu berarti memang pihak intern sekolah, guru dan sebagainya juga orang tua berarti turut mendukung Bapak juga ya dalam melakukan pengambilan keputusan itu ya, Pak. Ya, baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila barangkali ada kata-kata saya yang tadi tidak pas penyampaiannya. Sekali lagi terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, perkenalkan, nama saya Ika. Saya calon guru penggerak angkatan ke-7. Maksud kedatangan saya ini untuk melakukan wawancara dengan Bapak terkait pengambilan keputusan di lingkungan sekolah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bapak sudah bersedia bersama saya. Iya. Mohon maaf jika mengganggu waktunya Pak ya. Iya. Langsung saja. Saya mulai dari pertanyaan yang pertama itu Pak. Kan di sekolah itu kan pasti banyak menemui kasus ya, baik di kalangan siswa maupun di kalangan guru ataupun mungkin dengan pihak luar ya Pak ya. Kan pasti ada keputusan yang harus Bapak ambil terkait kasus-kasus tersebut. Kan kasus itu ada yang termasuk dilema etika, ada yang termasuk rujukan moral ya. Terus selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika sama yang merupakan rujukan moral? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya dari Setiadi SPD, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kasabandar. Baik, untuk menjawab pertanyaan Ibu tentang kasus moral, di sini banyak kasus moral tentang siswa, terutama siswa yang jarang hadir, dikarenakan ada masalah. Pertama, siswa karena benar-benar tidak hadir karena membantu hal yang baik, ada juga beberapa yang tidak hadir karena benar-benar dia malas gitu ya. Kalau yang tidak hadir karena benar baik, pertama pengambil keputusan saya mencari data dulu, apakah benar-benar itu siswa itu adalah malasnya dengan alasan yang masuk akal atau tidak. Yang kedua, mencari sumber dan terus berdiskusi dengan orang yang mungkin berkepentingan, terutama orang tuanya, sehingga ketika ambil keputusan kami benar-benar keputusan itu valid begitu.
Ya. Adapun siswa yang mungkin tidak benar karena tidak alasan tertentu, ya kami memutuskannya ya tergantung nanti di dalam di dalam sidang guru nanti dia tentukan. Oke, seperti itu. Selama Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang dilema etika itu apa yang benar sama benar, biasanya bagaimana Bapak proses pengambilan keputusan itu? Saya mencari masukan dengan rekan-rekan yang mungkin berkepentingan, termasuk wali kelasnya, termasuk wakaseknya, termasuk mungkin orang tuanya. Nanti mungkin dipanggil dengan komite sehingga keputusan itu kami bisa bertanggung jawab semaksimal mungkin. Begitu. Jadi mungkin langkah-langkahnya berarti Ya, langkahnya ya komunikasi dulu yang paling jelas. Komunikasi terus dirapatkan. Ya, dirapatkan. Kumpulan data juga seperti Ya, yang ya, bilang seperti ya. itu. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan untuk kasus yang dilema etika itu? Maksudnya langkah-langkah yang gini? Hal apa saja yang menurut Bapak itu efektif dalam mengambil keputusan? Yang paling urgent itu adalah kita berkomunikasi lah untuk mengambil keputusan dengan yang bermasalah sehingga mungkin merasa pemberian keputusan itu diterima lah oleh mereka. Ya, Pak. Jadi berkomunikasi Ya, apa ya intinya ya. intinya. Terus yang menjadi tantangan bagi Bapak untuk pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika itu apa saja Pak? Yang menjadi tantangan itu ketika banyak yang mungkin melihatnya dari sisi yang lain gitu. Artinya titik-titik lah. Ya. Orang ini melihatnya mungkin jeleknya, ini orang melihat baiknya, sehingga kami memutuskan ada sedikit ragu lah seperti itu. Sehingga kami mulai mencari dari sumber lain atau mungkin mencari pendukung lain, asumsi lain dari buku-buku atau dari yang lain seperti itu. Terus untuk penyelesaian kasusnya itu sendiri, apakah Bapak ada jadwal tertentu atau tahapan tertentu atau langsung memutuskan di tempat? Ada jadwal-jadwal tertentu. Ada pakai jadwal-jadwal, misalkan langkah pertama mengidentifikasi dulu kalau ada masalah, lantas yang kedua menentukan masalah itu benar-benar urgent atau tidak, gitu ya, untuk mengambil keputusan. Yang ketiga mencoba mencari alternatif yang pas untuk itu, baru berkomunikasi dan baru mengambil keputusan. Berarti memang ada prosedurnya ya Ada Pak ya? ya, tidak langsung aja nih kesimpulan. Terus dalam pengambilan keputusan itu apa saja atau adakah orang-orang di sekitar Bapak atau faktor-faktor yang mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan itu? Ya, mungkin ada orang-orang tertentu. Mungkin pertama siswa OSIS yang membantu, yang kedua kadang-kadang wali kelasnya, wakasek, kadang-kadang saya mengambil komite untuk berdiskusi seperti itu. Ya, banyak Ya, pihak pihak yang yang dilibatkan terkait. yang paling bantu Ya. ya. Terus dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan, kira-kira apa yang bisa menjadikan pembelajaran untuk Bapak dari pengalaman Bapak itu mengambil keputusan itu? Pembelajaran yang paling penting itu ketika mengambil keputusan itu adalah yang ketika siswa itu semuanya menerima begitu, menerima hasil keputusan yang saya ambil begitu. Itu yang paling enak seperti itu. Yang paling enaknya ketika salah satu tidak menerima begitu. Oh iya ya Pak. Sementara tidak mungkin ya Pak Ya, kita tidak memuaskan mungkin. banyak pihak. Ya. Oh iya. Bapak terima kasih atas waktu yang telah diberikannya. Mohon maaf jika mengganggu kesibukan Bapak. Sama-sama. Terima kasih. sekali. Terima kasih mungkin Ya. Bapak juga masukan. Mungkin itu wawancara dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf Bapak. Sama-sama juga. Terima kasih. Maaf. Ya maaf Pak. Yuk. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.